dan kesehatan anggota yang ditugaskan di bawahnya. Nah, terus fungsinya pengawas K3 sebagai apa? Karena udah ada pengawas operasional yang menjamin keselamatan anggota yang ditugaskan di bawahnya. Berarti kan pengawasnya yang bertanggung jawab. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya kepada HSC Tambang bersama Bang Andi Saputra, HSC Tambang PT Cipta Kridatama. Kita akan ngobrol singkat tentang K3. Gimana sih K3 itu? Halo guys, ketemu lagi di HSC Tambang Channel. Kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman kita yang masih ragu terkait keselamatan pertambangan. Oke? Check it out. Salam keselamatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya. Abang, aku ada pertanyaan ini yang belum pernah pas jawabannya sama aku. Apa itu tugas pengawas operasional dan penanggung jawab K3? Maksudnya gimana nih? Ya, apabila pengawas operasional itu ada di tambang, kan semua udah diawasin. Terus tugas sebagai K3 itu apa di situ? Oh, mungkin pertanyaannya gini. Kalau semua area itu ada penanggung jawab areanya dan bertanggung jawab terhadap keselamatan areanya, berarti apa fungsinya pengawas K3? Mungkin seperti itu maksudnya. Nah, ya itu banyak seperti itu, Bang. Jadi kita kembali lagi ya, kalau kita merujuk ke regulasi ya. Di regulasi itu dijelaskan di Kepmen 1827 ya, di Kepmen 1827. Di situ dijelaskan di halaman 22 ya. Di halaman 22 ada tugas tanggung jawab pengawas operasional. Salah satunya menjamin keselamatan dan kesehatan anggota yang ditugaskan di bawahnya. Nah, terus fungsinya pengawas K3 sebagai apa? Karena udah ada pengawas operasional yang menjamin keselamatan anggota yang ditugaskan di bawahnya. Berarti kan pengawasnya yang bertanggung jawab. Sementara di semua perusahaan, terutama di pertambangan, tetap ada bagian K3-nya. Nah, tugas dan fungsi bagian K3 ini sebagai apa sebenarnya? Dijawab di lampiran 3 dan 4-nya, masih dalam Kepmen yang sama di Kepmen 1827 tahun 2018. Di lampiran 3 dijelaskan tentang tata cara pengelolaan keselamatan pertambangan atau pemurnian mineral dan batu bara. Terus dijelaskan lagi di lampiran 4. Di lampiran 4 itu ada tata cara pengelolaan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP. Tepatnya di halaman 184 di lampiran 4 Kepmen 1827 itu. Di situ dijelaskan dari dari elemen 1 sampai dengan elemen 7. Nah, pecahannya dari Kepmen 1827 ini ada namanya Kepdirjen 185 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan atau petunjuk teknis SMKP. Nah, di situ baru dijelaskan ada di halaman 352 sampai halaman 353, Bro. Jadi kalau saya tangkap dari jawaban tadi, Bang, jadi sebagai pengawas itu sama orang K3 itu dia berarti di bawahnya K3 pengawas itu. Oh tidak, kita lihat lagi keterangannya di halaman 353 itu dijelaskan bedanya pengawas operasional sama pengawas K3 pertambangan. Jadi di bagian 2 itu di pasal 2 disebutkan bagian K3 pertambangan dan KO pertambangan atau keselamatan operasional pertambangan berada langsung di bawah KTT atau PTL dalam struktur organisasi. Jadi dia tidak membawahi, tapi berada langsung di bawah kendali KTT atau PTL. Kalau misalnya di IUJP atau izin usaha jasa pertambangan, berarti dia berada di bawah PJO atau penanggung jawab operasional. Terus dijawab di halaman 352-nya. Di situ dibilang tugas tanggung jawab pengawas K3 pertambangan. Ada 6 item kalau saya tidak salah, dan ini sudah saya pelajari ya karena banyak juga yang bertanya kepada saya. Jadi ada juga saya catatannya.
Salah satunya bagian K3 pertambangan atau K3 pengolahan atau pemurnian mempunyai tugas huruf A sampai huruf F. Yang pertama, mengumpulkan, menganalisis data dan mencatat rincian dari setiap kecelakaan atau kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, PAK atau penyakit akibat kerja, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan, menganalisis kecelakaan dan pencegahan kecelakaan. Itu satu tugas pengawas K3. Terus yang kedua, mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat, ya, yang lebih ketat dengan maksud untuk memberi saran kepada KTT atau PTL tentang tata cara dan penggunaan alat-alat deteksi serta alat-alat pelindung diri. Jadi jelas ya, kalau kita merujuk ke tugas tanggung jawab pengawas operasional sama pengawas K3 dari ayat 1 sama ayat 2-nya aja udah jelas berbeda kan. Nah, yang penting ini poin ketiga nih, memberikan penerangan dan petunjuk mengenai K3 pertambangan kepada semua pekerja, antara lain melalui pertemuan, ceramah-ceramah, diskusi, pemutaran film, media, atau alat publikasi yang lainnya. Nah, jadi itu tugas tanggung jawab pengawas K3 pertambangan ya. Terus yang keempat, membentuk dan melatih anggota tim penyelamat tambang. Yang kelima, menyusun statistik kecelakaan. Dan yang keenam, melakukan evaluasi keselamatan pertambangan secara menyeluruh dan kesehatan kerja pertambangan. Jadi sebenarnya orang K3 ini kalau kita acukan, kita balikkan ke regulasi tadi, orang super. Kenapa kita bilang orang super? Kalau pengawas operasional hanya bertanggung jawab terhadap anggota yang ditugaskan di bawahnya, terhadap area yang dijaganya. Sedangkan pengawas K3 diwajibkan menganalisa kecelakaan sampai dengan rekomendasi pencegahan dari semua area kerja, bukan hanya area yang menjadi tanggung jawabnya saja. Semua area kerja yang berada di area proyek tersebut, memberikan penerangan, memberikan masukan kepada KTT, mengumpulkan data sehingga bisa bisa memberikan masukan bahwasanya area ini resiko tinggi, memerlukan pengawasan khusus, cara kerja khusus, alat pelindung diri khusus, sehingga cara kerjanya juga khusus. Nah, itu tugas tanggung jawab pengawas K3. Dan bisa jadi pengawas operasionalnya sendiri tidak memahami. Berarti harusnya seorang K3 itu minimal lebih super dari yang lain. Kenapa orang kalau di pertambangan itu biasanya kalau orang K3 salah, langsung nih dihardik, wah K3-nya aja kayak gitu, gimana yang lain gitu kan. Karena itu tadi kita harus mempunyai analisis yang lebih tajam, mempunyai kacamata yang lebih tajam, teropong yang lebih tajam dibandingkan pengawas yang ada di situ sendiri. Oke bro? Oke, terima kasih, sangat detail dan jelas. Gimana kira-kira dari pertanyaan saudara ke tempat-tempat lain, masih ada yang meragukan? Kalau ini sudah cukup jelas pertanyaannya, saya sudah menangkap dan cukup jelas sekali. Nanti kalau butuh referensinya saya bagikan. Oke, nanti kalau saya ada pertanyaan lagi yang saya kurang paham, saya akan bertanya dengan abang sebagai K3 di perusahaan. Di mana? ASE Tambang Sinyal.